Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Bertemu kembali dalam kuliah organisasi dan program kesehatan di Indonesia. Untuk pertemuan ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari organisasi, melanjutkan dari materi kita sebelumnya. Untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan yang pertama berkaitan dengan unsur-unsur di dalam organisasi. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai faktor organisasi, dan yang terakhir kita akan bahas tentang manfaat dari organisasi. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama tentang unsur-unsur di dalam organisasi, bahwa secara sederhana organisasi ini mempunyai 3 unsur, yaitu ada unsur orang, kemudian ada unsur kerjasama, dan ada unsur tujuan bersama. Yang 3 unsur dari organisasi ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi dia akan saling kait atau saling berhubungan, sehingga ini merupakan suatu kesatuan yang utuh gitu ya, antara orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Kenapa ini saling berhubungan? Agar orang-orang yang ada di dalam organisasi tadi, mereka dapat melakukan kerjasama di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, maka di sana nanti akan diperlukan yang namanya daya kerja. Nah, daya kerja ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu daya kerja manusia dan daya kerja bukan manusia. Daya kerja manusia ini terdiri dari kemauan dan juga kemampuan. Kemauan dan kemampuan untuk apa? Yang pertama adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerja atau untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah kemauan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga adalah kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ada di dalam organisasi. Sehingga ketiga hal ini, daya kemauan dan kemampuan ini sangat dibutuhkan gitu ya dalam ketika kita berorganisasi. Kemudian daya yang kedua adalah daya kerja bukan manusia. Jadi daya kerja bukan manusia ini ialah daya yang diperoleh dari sumber materi, barang, ataupun benda. Misalnya mesin, kemudian uang, waktu, metode, dan juga sumber kekayaan alam lainnya. Bisa berupa iklim, udara, cuaca, air, dan sebagainya. Di samping keadaan lingkungan tadi gitu ya, environment gitu ya, ini juga mempunyai gitu ya pengaruh yang cukup besar gitu ya terhadap terbentuknya suatu organisasi. Keadaan lingkungan itu misalnya keadaan sosial budaya di kita, kemudian keadaan ekonomi, dan juga teknologi yang sedang berkembang. Sehingga selain 2 daya tadi, maka lingkungan ini juga mempengaruhi suatu organisasi. Nah, apa kemudian unsur-unsur organisasi modern? Ada 5 unsur gitu ya, dalam organisasi modern. Yang pertama adalah man atau orang-orang. Yang ini di dalam kehidupan organisasi
atau di dalam ketatalembagaan ini sering disebut sebagai pegawai atau personal. Siapa pegawai atau personal ini? Jadi pegawai atau personal ini dia terdiri dari semua anggota atau warga dari organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya ini terdiri dari unsur-unsur pimpinan atau administrator ya, yang dia sebagai pimpinan tertinggi di dalam organisasi. Kemudian ada para manajer yang memimpin dari suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan yang ketiga adalah para pekerja atau non-manajemen atau workers. Nah, semuanya itu baik pimpinan, unsur pimpinan, unsur manajer, dan juga para pekerja, semuanya secara bersama-sama mereka merupakan kekuatan manusiawi atau manpower organisasi. Kemudian unsur yang kedua adalah kerjasama. Nah, yang dimaksud dengan kerjasama ini adalah suatu perbuatan untuk membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga di sini semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatan-tingkatan tadi ya, dibedakan menjadi administrator atau unsur pimpinan, manajer, dan pekerja atau workers. Secara bersama-sama mereka merupakan kekuatan manusiawi tadi ya, atau manpower dari organisasi. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah tujuan bersama. Jadi tujuan bersama ini merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai. Sehingga tujuan ini juga bisa menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang akan diharapkan. Tujuan juga merupakan titik akhir gitu ya, tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan ini juga bisa menggambarkan tentang apa yang harus dicapai, yang itu bisa kita lakukan melalui prosedur atau program, pola atau networking gitu ya. Kemudian kebijaksanaan atau policy, strategi, kemudian bisa juga melalui anggaran atau budgeting, dan peraturan-peraturan atau regulation yang telah ditetapkan. Tujuan ini juga dapat dibedakan menjadi tujuan pokok dan tujuan bukan pokok. Nah, tujuan pokok ini adalah tujuan yang nanti bisa menyebabkan timbulnya organisasi dan yang menyebabkan kelangsungan hidup dari organisasi tersebut. Sementara tujuan bukan pokok ini adalah tujuan sampingan yang mau tidak mau ini harus dipenuhi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pokok. Kemudian unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment. Gitu ya. Jadi unsur yang keempat dari organisasi ini dia berupa peralatan atau equipment yang ini terdiri dari semua sarana atau tool gitu ya, yang digunakan berupa materi, kemudian mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya. Bisa tanah, gedung atau bangunan atau kantor dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang kelima adalah lingkungan atau environment, yang termasuk sebagai faktor lingkungan ini misalnya adalah keadaan sosial, kemudian keadaan budaya, keadaan ekonomi, dan juga teknologi. Keadaan atau situasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak dan kehidupan organisasi yang ini disebabkan karena kondisi atau situasi yang dia akan selalu mengalami perubahan. Kemudian berkaitan tempat atau lokasi ini sangat erat gitu ya, sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan juga masalah transportasi ya, yang harus dilakukan oleh organisasi. Kemudian masalah lingkungan yang berikutnya adalah berkaitan dengan wilayah operasi gitu ya, yang dijadikan sasaran kegiatan dari organisasi. Wilayah operasi ini bisa dibedakan menjadi wilayah kegiatan
yang dia menyangkut jenis kegiatan atau macam kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian wilayah jangkauan, ini adalah wilayah geografis atau wilayah teritorial, menyangkut wilayah atau daerah operasi dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wilayah personil, ini menyangkut semua pihak atau orang-orang, badan-badan gitu ya, yang mempunyai hubungan dan juga kepentingan dengan organisasi. Kemudian yang keempat adalah wilayah kewenangan atau kekuasaan, menyangkut semua urusan, persoalan, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan juga berkaitan dengan kebijaksanaan yang harus dilakukan dalam batas-batas tertentu yang ini tidak boleh dilampaui sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan ya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua berkaitan dengan manusia sebagai faktor organisasi gitu ya. Dari beberapa unsur atau faktor tersebut, maka manusia ini merupakan faktor yang terpenting ya, dibandingkan faktor-faktor yang lainnya. Kenapa manusia merupakan faktor yang terpenting di dalam organisasi gitu ya. Jadi ini ada beberapa alasan. Kenapa manusia merupakan faktor yang terpenting dalam organisasi? Karena manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang kedua, bahwa manusia ini dia mempunyai rasio berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa faktor-faktor lainnya yang dimiliki oleh organisasi ini hanya mampu atau hanya mempunyai arti dan bermanfaat apabila manusia itu mampu mengelolanya dengan baik. Dan yang keempat adalah bahwa manusia ini dia mempunyai kemauan dan juga kemampuan gitu, untuk berbuat dan membangun. Sementara alasan yang kelima adalah bahwa manusia dia juga merupakan faktor perangsang ke arah tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang keenam, kenapa manusia merupakan faktor terpenting di dalam organisasi, bahwa manusia ini merupakan modal utama bagi organisasi. Kemudian yang ketujuh, manusia ini dia merupakan makhluk sosial, sehingga makhluk dia juga menjadi makhluk bermasyarakat yang mampu mengadakan kerjasama gitu ya, dengan semua pihak di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedelapan, bahwa manusia ini merupakan unsur terpenting di dalam organisasi karena manusia itu mampu untuk berkembang baik dalam cara berpikir, cara hidup, maupun cara berkelompok atau bermasyarakat. Sehingga makin tinggi cara berpikir dan juga cara hidupnya, maka semakin tinggi pula tingkat peradabannya. Dan semakin maju cara bermasyarakatnya, berarti semakin tinggi kesadaran manusia untuk berorganisasi. Kemudian sebagai akibat gitu ya dari kesadaran untuk berorganisasi yang semakin tinggi, maka manusia modern ini mendapatkan berbagai macam predikat gitu ya. Antara lain yang pertama adalah manusia organisasi. Manusia organisasi adalah manusia yang dia suka berkarya di dalam berbagai bentuk kelompok. Kemudian manusia berorganisasi ini dia adalah manusia yang mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama dengan sistem, metode, dan juga prosedur kerja yang baik. Kemudian manusia organisasi ini dia adalah manusia yang mampu mengendalikan sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan bersama
dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip organisasi. Dan manusia organisasi, dia adalah manusia yang kuat di dalam pengembangan dan pengendalian organisasi dengan disiplin yang tinggi. Kemudian predikat yang kedua bahwa manusia itu adalah manusia manajemen. Maksudnya adalah manusia yang dia mampu untuk melakukan pengendalian dan pengembangan kegiatan operasional melalui kemampuan di dalam penyusunan rencana yang baik, pengorganisasian yang rapi, pemberian motivasi yang selaras dengan kebutuhan dari para anggota, kemudian para pekerja atau workers, kemudian pengawas yang baik, dan mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi masalah yang harus segera dipecahkan. Kemudian predikat yang ketiga adalah manusia administrasi. Ada pendapat bahwa administrasi ini merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang dia merupakan overall management dari suatu organisasi. Apa yang dimaksud dengan overall management? Dia adalah manajemen yang sifatnya menyeluruh, yaitu meliputi segala aspek kegiatan dari seluruh unit organisasi. Sehingga yang dimaksud dengan manusia administrasi, dia adalah manusia yang mampu menjalankan overall management, gitu ya. Manusia yang mampu mengadakan pengendalian dan pengembangan secara efektif dan efisien kegiatan-kegiatan operasional yang masing-masing dijalankan, kemudian dikendalikan, dikembangkan, dan dipimpin oleh manusia manajemen. Manusia administrasi ini, maka dia adalah manusia yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi serta seperti apa yang dijalankan oleh manusia manajemen secara keseluruhan. Dengan kata lain bahwa bisa dikatakan manusia administrasi itu dia adalah manusia yang mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan secara keseluruhan atau overall planning. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang manfaat organisasi. Bahwa kita semua tahu organisasi ini sangat penting. Tetapi mungkin hanya sedikit di antara kita yang tahu secara pasti pentingnya organisasi bagi manusia. Apa saja manfaat dari organisasi? Yang pertama adalah untuk melayani masyarakat. Jadi contoh di sini yang mudah kita pahami, gitu ya, untuk manfaat dari organisasi untuk melayani masyarakat adalah keberadaan rumah sakit. Jadi keberadaan rumah sakit ini adalah untuk mengobati dan merawat orang yang sakit, gitu ya, atau dengan kata lain adalah untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan dari rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai sasaran yang tidak dapat atau sulit dicapai seorang diri. Sebagai contoh, misalnya pabrik pembuat sepatu. Jika hanya satu orang gitu yang mengerjakan proses tersebut, mungkin saja gitu ya, bisa, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga dengan adanya organisasi, maka pekerjaan untuk membuat sepatu ini akan lebih cepat untuk selesai, gitu, karena ada kerjasama antara dua orang atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan karir. Sebagai contoh yang mudah dipahami adalah keberadaan dari museum, perpustakaan, atau sekolah-sekolah. Dengan keberadaan organisasi tersebut, maka pengetahuan menjadi seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara generasi masa lalu dan generasi yang masa datang. Jadi ini untuk mempertahankan pengetahuan ya. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah untuk menyediakan karir ya. Ini adalah bahwa bagi para pekerja suatu organisasi ini merupakan sumber penghidupan. Dan dia menyediakan karir bagi para pekerjanya
sehingga mereka dapat berkarir menjadi seorang dosen di universitas, menjadi guru di sebuah sekolah, dan lain sebagainya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita tentang konsep dasar organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.